Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, terima kasih sudah gabung di channel Healthy Andesta. Teman-teman, pada video kali ini saya akan sharing soal-soal terkait dengan uji kompetensi guru. Nah, barangkali soal-soal ini membantu teman-teman dalam latihan mengerjakan soal-soal untuk persiapan seleksi CPNS tahun ini, atau bisa juga seleksi PPPK atau P3K yang sudah diumumkan oleh Bapak Menteri kita di tahun ini. Semoga teman-teman yang ikut seleksi CPNS tahun ini atau mengikuti seleksi P3K tahun ini lolos dengan nilai yang memuaskan. Nah, untuk video kali ini soal-soalnya khusus membahas karakteristik peserta didik. Langsung saja ya teman-teman, kita bahas satu persatu. Nomor 1, menurut Piaget, tahap perkembangan intelektual peserta didik sekolah dasar atau SD termasuk ke dalam tahap. Menurut Piaget atau Jean Piaget, tahap perkembangan peserta didik itu ada 4. Yang pertama itu sensori motorik, ketika anak berusia 0 sampai 2 tahun. Yang kedua itu tahap pra-operasional, ketika anak berusia 2 sampai 7 tahun. Dan yang ketiga yaitu tahap operasional konkret, ketika anak berusia 7 sampai 11 tahun. Yang terakhir yaitu tahap operasional formal, ketika anak berusia 11 sampai 15 tahun. Jadi ketika peserta didik di sekolah dasar termasuk ke dalam tahap yang ketiga, yaitu tahap operasional konkret. Jadi jawabannya adalah C. Sekarang kita lanjut yang kedua. Berikut ini merupakan karakteristik anak usia SD pada umumnya, kecuali yang A, senang bergerak. Ya betul, anak SD itu pada umumnya senang bergerak. Yang B, betul, senang bermain. Kemudian yang C, senang melakukan sesuatu secara langsung, benar. Nah, yang D, senang bekerja sendiri. Biasanya anak SD belum mampu untuk bekerja sendiri. Nah, biasanya ini sering terjadi pada siswa SMP atau siswa SMA. Jadi jawabannya adalah D, kecuali. Kita lanjut soal yang ketiga. Anak dapat menampilkan sifat ingin tahu adalah karakteristik perkembangan anak usia SD ditinjau dari segi A, mental, B, sosial, C, psikomotorik, D, emosional. Nah, kalau kita lihat dari A sampai D, kalau sosial lebih ke arah pergaulan, kemudian psikomotor berarti gerak, yang D, emosional, emosi anak tersebut. Nah, kalau untuk menampilkan sifat ingin tahu, itu berarti karakteristik perkembangan anak ditinjau dari segi mental. Jadi jawabannya adalah A. Kita lanjut yang keempat. Memiliki kemampuan dalam melakukan koordinasi dan keseimbangan badan, misalnya ketika berjalan dan berlari dengan berbagai pola, adalah karakteristik perkembangan anak usia SD ditinjau dari segi. Nah, di sini ada kata kuncinya yaitu melakukan koordinasi atau keseimbangan badan, berarti dia melakukan gerak. Nah, gerak itu adalah karakteristik perkembangan anak usia SD ditinjau dari segi psikomotor. Jadi jawabannya adalah C. Tugas perkembangan anak di tingkat SMP yaitu, sekarang kita lihat yang A, belajar bergaul dan bekerja dalam kelompok. Nah, masih dalam tahap belajar bergaul, berarti ini tugas perkembangan anak SD. Kemudian yang B, menerima dirinya sendiri dan memiliki kepercayaan terhadap kemampuannya sendiri. Berarti di sini anak-anak sudah mulai memiliki kepercayaan diri. Nah, ini kemungkinan jawabannya. Sekarang kita lihat yang C, mencapai kemandirian pribadi. Nah, ini lebih ke anak SMA. Berarti ada kemandirian. Kemudian yang D, mencapai kematangan dalam hubungan teman sebaya serta kematangan dalam perannya sebagai pria dan wanita. Nah, ini lebih ke tugas perkembangan anak SMA. Jadi, yang paling tepat adalah B. Kemudian kita lanjut yang keenam. Seorang guru SMP sedang mempersiapkan materi pembelajaran. Mengingat usia dan perkembangan remaja, guru lebih memilih memberi tugas untuk berpikir kritis dan analitis. Tindakan yang dilakukan guru sesuai dengan ciri perkembangan anak usia 12 sampai 15 tahun yaitu. Nah, menurut Piaget, tahap perkembangan anak itu ada 4. Nah, yang pertama itu sensori motorik, anak berusia 0 sampai 2 tahun. Kemudian ada yang kedua pra-operasional, umur 2 sampai 7 tahun. Kemudian yang ketiga ada tahap operasional konkret,
ketika anak berumur 7-11 tahun. Dan yang terakhir yaitu tahap operasional formal ketika anak berusia 11-15 tahun. Nah, menurut soal 12-15 tahun berarti anak itu berada di tahap operasional formal. Jadi jawabannya adalah B. Sekarang kita lanjut yang nomor 7. Salah satu ciri perkembangan anak usia SMA yaitu yang A. Mencapai kematangan gambaran dan sikap tentang kehidupan mandiri secara emosional, sosial, intelektual, dan ekonomi. Nah, di sini sudah ada kata kuncinya kematangan, kemudian ada mandiri. Nah, biasanya ini memang perkembangan anak usia SMA. Bisa jadi jawabannya adalah A. Sekarang kita cek dulu yang B. Belajar bergaul dan bekerja dalam kelompok. Jadi masih tahap belajar bergaul. Ini biasanya tahap perkembangan ketika di SD. Kemudian yang C, mencapai kemandirian emosional dari orang tua atau figur-figur yang punya otoritas. Mencapai kemandirian, tapi masih meniru figur dari orang tua atau figur-figur yang mempunyai otoritas. Nah, ini biasanya ketika peserta didik berada di SMP. Kemudian mengembangkan keterampilan komunikasi. Jadi masih tahap mengembangkan keterampilan komunikasi dan belajar bergaul. Nah, ini masih peserta didik ketika di SMP. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Sekarang kita lanjut nomor 8. Menurut Erikson, ada 8 tahap perkembangan yang dilalui manusia. Di antaranya tahap prasekolah atau preschool. Pada tahap ini terjadi krisis psikososial, inisiatif vs goal yang ditandai dengan ciri-ciri yaitu krisis psikososial, inisiatif vs goal itu adalah anak-anak memiliki inisiatif yang perlu difasilitasi, didorong, dibimbing oleh orang dewasa di sekitarnya. Jadi jawabannya adalah D. Kemudian kita lanjut yang nomor 9. Cara berpikir anak pada tahap pra-operasional ditandai dengan salah satu ciri yang disebut perceptually bound, yang berarti bahwa perceptually bound merupakan salah satu tahap perkembangan menurut Piaget, yaitu anak mencoba melakukan sesuatu untuk menemukan jawaban dari persoalan yang dihadapinya. Jadi jawaban nomor 9 adalah D. Kemudian kita lanjut nomor 10. Dalam tahap perkembangan anak menurut Havigars terdapat 10 tugas perkembangan yang harus dikuasai anak pada setiap fasenya, kecuali. Nah, yang A, ketergantungan itu termasuk ya. Kemudian memberi dan menerima kasih sayang itu termasuk juga. Kemudian yang C, penyesuaian dengan perubahan badan itu juga termasuk ke dalam fase perkembangan Havigars. Dan yang bukan adalah kemampuan menguji hipotesis. Jadi jawabannya adalah D, kecuali. Baik teman-teman, sekian 10 soal terkait dengan karakteristik peserta didik. Jika ada jawaban kita yang berbeda, teman-teman boleh menulis di kolom komentar. Jika video ini dirasa bermanfaat oleh teman-teman semua, silakan like, subscribe, dan share video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.